Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT dari saya dan teman-teman saya. Yaitu PPT ini tentang pendidikan nilai. Hakikat makna nilai itu ada pembahasan tentang nilai dasarnya merupakan kajian filsafat, khususnya di bidang filsafat yang disebut aksiologi. Dalam berbahasa sehari-hari, kalau kita mendengar kata membaca kata penilaian, yang kata asalnya adalah nilai. Nilai yang dalam bahasa Inggris adalah fluid. Biasanya diartikan sebagai harga, penghargaan atau taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada suatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Menurut beberapa para ahli mengenai pengertian nilai sebagai berikut, yaitu yang pertama itu ada menurut Darmodiharjo 1955 yang mengatakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang manfaatnya sebagai manusia, baik lahir maupun batin. Menurut Frankel, sebagai dikutip oleh Senarjati Suhadir dan Lisin 1982, bahwa nilai pada dasarnya disebut sebagai standar penuntun dalam menentukan sesuatu itu baik indah, berharga, atau tidak. Menurut Hofmeister dan Heron Rosyadi 2004, yang dimaksud nilai adalah implikasi hubungan yang adalah manusia yang sedang diberi antara satu ukuran. Nah, di sini ada satu lagi. Ya, berdasarkan beberapa pengertian di atas, yang tadi itu dapat dikemukakan kembali bahwa nilai itu adalah rujukan atau keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan definisi itu, maka yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, dan adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga yang dirasakan berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak, berada di balik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai unjur proses psikologis dan perkembangan ke arah yang lebih kompleks. Pendidikan bukanlah sebagai project matter, bukan sebagai satu mata pelajaran yang suatu dimensi. Ini adalah tentang proses dan pendekatan dalam pendidikan nilai. Pendidikan nilai itu ada 4. Pertama, pendekatan penanaman nilai. Ada pendekatan perkembangan kognitif. Ada pendekatan analisis nilai, fluid analysis approach, dan pendekatan klarifikasi nilai. Jadi proses pendekatan nilai itu ada 4 yang tadi saya sebutkan. Dan pendekatan ini dalam proses pembelajaran menurut Krathwohl dalam Mawardi Lubis tahun 2008 16-18, proses pembentukan nilai pada anak dapat dikelompokkan menjadi 5. Itu tahap receiving itu menyimak, tahap responding menanggapi, tahap flowing memberi nilai, tahap mengorganisasikan nilai adalah organization, tahap karakterisasi nilai adalah characterization. Ini ada pendidikan nilai Indonesia. Dan pendidikan nilai merupakan asasi setiap generasi. Pendidikan merupakan sebuah proses pembangunan kerangka berpikir manusia sejak ia berada di permukaan bumi. Dan pendidikan nilai versus pendidikan pragmatis. Pada awalnya tujuan pendidikan yang bercorak pragmatis merupakan hal yang baik. Dengan demikian di sektor ekonomi, terutama industrialisasi, negara hendak meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh
bangsa Indonesia, dan di situ akan dicapai keadilan. Sistem pendidikan Indonesia saat ini telah kehilangan makna dan nilai. Hal itu terjadi karena para pelaku pendidikan saat ini lebih mementingkan skill, bukan knowledge. Jadi mereka hanya memberi pelajaran, misalnya bagaimana perdagangan dengan baik tanpa dibekali pengetahuan, bagaimana menghadapi orang-orang yang berdagang di luar pasar atau menghadapi penduduk yang menghuni daerah terlarang. Padahal yang penting adalah wisdom, betul, kearifan. Misalnya salah satu mengambil keputusan ini dampak jangka panjang apa landasan moral apa. Pendidikan di Indonesia baik formal dan non formal. Walaupun informal merupakan proses yang dengan sengaja dilakukan untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bernilai luhur, kepribadian mantap, dan mandiri serta bertanggung jawab. Pribadi yang dibentuk oleh pendidikan, nilai tetap mampu memenuhi tuntunan sektor ekonomi tanpa harus kehilangan keuntungan sebagai seorang manusia. Pendidikan nilai bukan saja perlu memerlukan dan menghasilkan filosofi yang pendidikan Indonesia yang seharusnya, namun juga karena Indonesia sebagai negara Pancasila yang pada hakikatnya menuntut pendidikan nilai karena ciri khas justru terletak dalam komitmen terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam landasan negara. Nah, habis ini kita tonton videonya tentang hakikat. Nanti kita tonton tentang pendidikan nilai dan hakikat makna nilai. Nilai adalah keyakinan atau kepercayaan seseorang dalam menentukan pilihan dalam melakukan suatu hal. Dalam konteks pendidikan, terdapat pendekatan pentahelix yang juga bisa diterapkan dalam PKN guna menanamkan nilai. Apa saja yang termasuk pendekatan pentahelix? Pertama, pemerintah. Kedua, masyarakat atau komunitas. Ketiga, akademisi. Keempat, pengusaha atau pembisnis. Dan yang kelima, media. Tentu sangat perlu, karena nilai merupakan landasan atau pedoman hidup agar kita dapat berbuat sesuai dengan nilai yang berlaku. Herman mengemukakan bahwa substansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan, tetapi lebih jauh. Nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi, dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar. Dalam roda kehidupan, pasti ada saja pihak pro dan kontra. Seperti halnya dalam menyikapi pentingnya nilai diajarkan. Ada pendapat bahwa nilai itu tidak bisa diajarkan karena hakikat nilai bersifat relatif, subjektif, temporer, dan situasional. Pendapat tersebut dikenal dengan aliran relativisme. Pendapat lain menyatakan bahwa nilai tidak perlu dan tidak boleh diajarkan karena bertentangan dengan kodrat kebebasan manusia. Pendapat tersebut dikenal dengan aliran kebebasan. Dalam pembelajaran nilai, ada beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan penanaman nilai. Kedua, pendekatan moral kognitif. Ketiga, pendekatan analisis nilai. Keempat, pendekatan klasifikasi nilai. Dan yang kelima, pendekatan pembelajaran berbuat atau action.